92,4 MHz RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dun Sanak Pandanga. Kembali lagi bersama saya Faradila Arifia dalam program Minang Kreatif. Edisi hari ini, hari Rabu tanggal 1 November tahun 2023. Dan kita sudah kedatangan, ada narasumber kita merupakan Uda Berbakat 2023 dan juga Uni Wakil 2 tahun 2023, ada Uda Ridho Aulia dan Uni Anissa Atika. Dan di studio kita sudah bersama nih Dun Sanak Pandanga bersama Uda dan Uni. Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uda dan Uni. Halo. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, wah, masya Allah cantik dan ganteng semua nih Dun Sanak Pandanga. Nah, untuk Dun Sanak Pandanga yang mau lihat Uda dan Uni kita bisa download aplikasi RRI Digital di App Store dan di Play Store, dan juga bisa langsung subscribe YouTube kita di RRI Pro 4 Padang. Dan untuk Dun Sanak Pandanga yang mau nanya nih sama Uda dan Uni kita bisa di telepon 812414 dan di WhatsApp 081166092440. Oke, Dun Sanak Pandanga, halo Uda dan Uni, sehat ya kabarnya? Agak flu. Oh iya, agak flu Uganya ya, agak sama flu, nih iya. Dua-duanya agak flu juga. Enggak, Uninya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, udahnya agak flu ya. Ini udah berbakat 2023. Wah, berarti bakatnya banyak nih ya. Apa aja tuh udah bakatnya? Kalau bakat aku bisa nari, terus juga main teater, juga dikit-dikit bisa make up karena yang basicnya anak tari juga harus bisa make up. Harus multi talent ya. Ya, yang kurang itu nggak bisa nyanyi. Hanya satu. Fals suaranya. Aduh, sama nih. Nah, kalau Uni apa nih bakatnya Uni? Untuk aku sendiri bakatnya lebih ke seni bela diri taekwondo ya kak ya. Wah, keren ya. Taekwondo. Iya. Di atlet ya. Iya, atlet. Oke, Betul udah sekali. kemana aja tuh Uni? Masih Sumatera. Oke, udah pernah ikut lomba-lomba gitu Iya, ya? betul. Oke, tapi sekarang kesibukan Uda dan Uni apa sih? Siapa dulu? Siapa nih yang mau jawab duluan? Udah dulu kali ya. Udah dulu. Oke. Untuk kesibukan kemarin baru selesai, ada suatu festival di Isi Padang Panjang. Itu ada nama festivalnya adalah Festival Mentari. Festival yang dikhususkan untuk koreografer muda di Sumatera Barat. Nah, jadi kemarin baru selesai kegiatan itu, Kak. Oke. Nah, untuk sekarang juga masih sibuk dengan proposal skripsi. Masih so akhir ya. Ya, dan juga sibuk karya dan nari di kampus. Oke, jurusannya apa sih udah? Jurusannya Sendera Tasik, Konsentrasi pendidikan pendidikan tari. Ya, fokusnya ke tari. Fokusnya ke tari. Oke, pantas jago nari ya. Kalau Uni apa nih kesibukannya Uni? Untuk aku sendiri selain di kuliah, aku juga tentunya sibuk di Adwindo Padang ya kak ya. Terus juga kepanitiaan, lebih aktif di kepanitiaan kampus dan juga ikut berbagai macam seperti lomba-lomba dari taekwondo tadi, dan juga ada seperti sosialisasi dari Kamprodi sendiri. Oke. Nah, Uda dan Uni ini sejak kapan sih ikut Uda Uni Duta Wisata Kota Padang? Waktu tahun 2018 jujur aku pernah ikutan udah Uni Kota Solo. Namun mungkin karena di saat itu usia aku 17 tahun, paling kecil juga, pasti kalah dari yang udah yang lain, karena yang daftar saat itu juga termasuk tahun paling banyak, dan udah banyak yang abang-abangnya umurnya jauh di atas waktu itu. Oh gitu. Ya, Oke. jadi belum kesampaian. Nah, terus karena udah semester akhir juga, dan kesibukan di kampus dan di luar dalam tari juga sudah berkurang, memutuskan ikut lagi di Kota Padang. Alhamdulillah terpilih dan menjadi Uda Kota Padang 2023. Wah, keren. Selain Uda juga berbakat ya, udah berbakat nih nominasinya. Kalau Uni gimana nih Uni? Sejak kapan sih ikut Uda Uni ini?
Aku sendiri untuk tesnya baru tahun ini ya Kak ya, dan namun untuk lihat-lihat seperti IG Adwindo dan ada niat untuk ikut itu dari 2021. Namun 2021 itu telat daftar, jadi pas hari terakhir aku telat ngumpulin berkas dan nggak jadi daftar di tahun itu, dan alhamdulillah kesampaian di tahun 2023. Wah, alhamdulillah ya. Iya. Emang rencana Tuhan tuh nggak sia-sia ya, akhirnya jadi Uda dan Uni di tahun ini. Iya. Nah, kenapa sih tertarik ikut Uda dan Uni? Kayaknya Uni duluan ya, tadi kan udah nih. Kenapa sih Uni tertarik ikut Uda Uni, khususnya Uda Uni Duta Wisata Kota Padang? Nah, aku sendiri tertarik di Duta Wisata Kota Padang itu sendiri karena aku melihat potensi diri aku lebih banyak di wisata, seperti tertarik kepada jalan-jalan dan wisata adat dan sebagainya. Dan kebetulan itu di tahun lalu 2023 itu aku sempat ikut pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi di sini aku berkesempatan untuk mengenalkan adat dan budaya dari daerah asal. Nah, dari sinilah timbul niat aku untuk bagaimana ketika aku balik ke daerah asal aku bisa mendapatkan wadah untuk lebih mengembangkan hal ini. Nah, untuk itu aku tertarik mendaftar Duta Wisata Kota Padang ini. Oke, nah kalau misalkan mau ikut nih tapi nggak ada bakat, boleh nggak sih Uda dan Uni? Boleh. Boleh ya? Boleh. Walaupun nggak ada bakat nih? Boleh. 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 Kok Kak. Iya. Oke. Apa yang ingin ditampilkan aja sih sebenarnya. Iya. Oke, nah kalau untuk ikut Uda dan Uni, mana tahu nih dari Dunsana Pandanga ada yang mau ikut, apa aja sih kriterianya nih ikut Uda dan Uni, khususnya Uda Uni Duta Wisata Kota Padang? Oke, pertama aku rasa yang pertama sekali adalah percaya diri ya. Ya, percaya diri. Oke. Nah, terus juga kita harus mempersiapkan banyak hal seperti materi adat budaya, public speaking, terus juga pengetahuan seputar pariwisata, etika, dan juga penampilan bakat yang akan kita tampilkan nantinya. Nah, mungkin ada tambahan dari Uninya. Nah, untuk benar sekali kata dari Do tadi itu seperti kita harus mempersiapkan materinya dulu nih, karena inti dari Uda Uni Duta Wisata ini sendiri adalah bagaimana pemahaman kita terhadap adat, wisata, dan budaya Kota Padang itu sendiri. Selain itu, kita juga harus banyak-banyak belajar tentang public speaking, karena nanti di interview itu bakalan ada beberapa sesi gitu, ada public speaking, adat budaya, wisata, dan lain-lain. Nah, mungkin untuk kriteria yang lain itu seperti bahasa Minang itu perlu sekali ya, kayak ya dari Doya, karena kita udah Uni Kota Padang, jadi harus bisa menguasai bahasa daerah. Dan juga Bahasa untuk Inggris. bahasa Inggris sendiri. Oke, berarti kalau bahasa Inggrisnya emang harus jago apa bisa pemula nih? Minimal kita bisa ngenalin Daily diri pakai bahasa conversation, Inggris, dan basic juga harus tahu. Iya. Oke, minimal bisa ini ya, perkenalan pakai bahasa Inggris ya. Oke deh. Nah, kalau untuk Adwindo ini sebenarnya programnya ada apa aja sih Uda dan Uni? Oke, silakan Nisum. Nah, untuk Adwindo ini sendiri itu ada beberapa program. Yang terakhir kami jalankan itu adalah Adwindo Goes to School, di mana kami mengenalkan bagaimana adat, wisata, dan budaya Kota Padang. Seperti yang kita tahu bahwa di sekolah-sekolah sekarang itu pelajaran budaya alam Minangkabau itu sudah tidak ada ya. Betul. Nah, untuk karena itu supaya bagaimana generasi sekarang itu tidak melupakan adat, wisata, dan budaya Minangkabau ini sendiri, kami membantu untuk memperkenalkan nih kepada teman-teman di sekolah-sekolah tentang bagaimana adat, wisata, dan budaya itu sendiri melalui Adwindo Go to School. Selain itu ada Festival Anak Nagari. Untuk Festival Anak Nagari ini kita lebih mengangkat permainan tradisional di Minangkabau. Ya, yang dimainkan oleh anak-anak zaman dulu, yang sudah dilupakan zaman sekarang karena gadget. Iya. Itu untuk permainan tradisionalnya kemana nih? Udah ada nih ke Kota Padang aja apa ke nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat? Kalau untuk kegiatan pertama yang kami lakukan itu kami melakukannya di Peak Air Bukit Gado-Gado. Dan yang kedua kita juga melakukan di panti asuhan dan panti sosial Bina Grahita. Ya, itu seperti teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas, dan juga kita memperkenalkan permainan yang mungkin bisa lah ya Bang ya. Ya, untuk menghibur mereka di berada di tempat sana.
Oh gitu, oke. Tapi kalau untuk Adwindo ini sendiri berdirinya itu sejak tahun berapa sih, Udia dan Uni? Untuk Adwindo sendiri bergabung, aku pribadi kan kita bergabung nih. Iya. Jadi untuk berdirinya Itu awal mulanya sekitar 2014, tapi namanya belum Adwindo. Iya, Jadi masih Ikatan Uni Uda Duta Wisata Kota Padang. Iya. Nah, untuk bergabung ke Asosiasi Duta Wisata Indonesia ini sendiri itu di tahun 2016 ya. ya seingatnya 2016. 2016. Nah, karena waktu saat pemilihan kita dikasih juga seputar bagaimana sejarah Adwindo bisa berubah nama. Oh gitu, Nah, dikasih ini ya, ya, dikasih informasi pengetahuan. juga. Oke, nah untuk Adwindo ini sendiri ada bekerja sama dengan instansi lain nggak sih untuk mendukung program-program yang sudah terstruktur? Nah, untuk Adwindo ini sendiri itu sebagai jembatan atau perpanjangan tangan dari Dinas Pariwisata Kota Padang sendiri. Nah, jadi Dinas Pariwisata ini sebagai Yang menaungi dari Adwindo ini sendiri. Adwindo ini sendiri, Kak. Oke, berarti cuma instansi Dinas Pariwisata? Iya. Oh iya. instansi Dinas Pariwisata, Iya. tapi mencangkup kepada pemerintah Kota Padang juga Iya. sebenarnya. Oke. Dan oleh karena itu juga kita udah Uni Kota Padang juga selalu harus dihadirkan di setiap kegiatan yang ada di Kota Padang. Oke, ini ada yang nelfon nih, kita angkat dulu ya. Ini ada yang nanya nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya Fitro, silakan pertanyaannya Fitro. Iya, ini nanya sama Umi Anissa, bagaimana rasanya susahnya untuk program Uni ini? Iya, program udah ini, bagaimana susah senangnya? Oke, gimana tadi pertanyaannya Fitro? Oke, terputus ya. Ini ada Fitro. Pokoknya ini tadi kalau nggak salah nanyanya gimana sih? Udah ada Uni. Aduh, kenapa nih ya? Oke, tadi fokus pertanyaannya itu kenapa sih Uda dan Uni mau ikut nih atau mau bergabung jadi Uda Uni Duta Wisata? Apa sih kesulitannya? Itu tuh tadi pertanyaannya. Silakan Uda dan Uni, siapa dulu nih yang mau jawab? Abang duluan ya. Oke, silakan. Kalau aku sendiri kesulitannya adalah pertama bahasa Inggris ya, karena aku bahasa Inggrisnya masih belum bisa lancar, baru hanya sekedar basic. Jadi aku merasa tidak percaya diri dengan peserta pada saat itu yang jago-jago bahasa Inggrisnya seperti Uni Denis dan lain-lain. Nah, terus juga kesulitan yang kedua adalah saat aku mencoba berbaur dengan peserta-peserta yang lain, karena saat itu karena suasananya dalam persaingan jadi agak canggung buat saling ngobrol ataupun saling menanya satu sama lain seperti itu. Gitu. Oke, nah kalau untuk Uni sendiri gimana nih Uni? Untuk aku sendiri itu kesulitannya lebih ke bagaimana aku bisa percaya diri untuk berdiri di antara peserta-peserta lain ya, karena yang aku lihat itu pesertanya keren-keren banget, public speakingnya bagus-bagus dan juga performnya juga bagus. Terus aku merasa juga umurku paling kecil ya bang ya, aku merasa juga kayak wah kakak dan abang-abang ini keren-keren banget, apakah aku bisa gitu ya. Untuk kesulitan lainnya mungkin lebih di deep interview. Nah di deep interview di deep interview ini sendiri kita ini ya merasa khawatir, merasa agak sedikit panik gitu ya. Karena berbeda suasananya dari interview pertama. Iya, lebih mencekam dan juga ini deep interviewnya lebih mendalam lagi pengetahuan kita yang ditanyakan pada saat itu. Oke. Nah, kalau untuk kemarin pas seleksi itu dari berapa peserta nih yang ikut Dede Noni? Kalau seingatnya waktu pendaftaran pengumpulan 105. berkas ya sekitar 100 berapa ya? 100 lebih lah kalau nggak salah kan. 100-an ya. Iya. Terus yang lulus 15 pasang. 15 Iya, 15 pasang. Oh, berarti ini Uda dan Uni ini ya yang terbaik dari yang terbaik ya. Alhamdulillah. Oke deh. Nah tapi Uda dan Uni, tupoksi dari Uda dan Uni ini untuk kemajuan pariwisata di Indonesia nih, karena Adwindo ya, khususnya di Kota Padang itu seperti apa sih?
Kalau aku sendiri, karena dari orang seniman, dari seni ya kak. Jadi aku pengen berharap nanti ke depannya budaya-budaya yang ada di Indonesia ataupun terkhususnya di Kota Padang itu bisa lebih dikenal lagi. Contohnya saja kan tari piring. Nah, tapi kan di Kota Padang seni tarinya ataupun seni-seni yang lainnya tidak hanya itu. Nah, jadi aku kedepannya pengen lebih mengenalkan lagi seni-seni yang ada di Kota Padang. Oke, kalau untuk Uni gimana nih Uni? Mungkin menambahkan dari Udarido tadi itu terkait adat bagaimana kita bisa memperkenalkan ke khalayak ramai ya, ke bagaimana Kota Padang itu sendiri, dan penggunaan sosial media sih tentunya itu bagaimana kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin untuk orang-orang di Indonesia itu bisa berwisata dan ke Padang. Ke Padang tuh gini loh, Kota Padang tuh bagus loh gitu. Oke, nah tadi udah banyak ya jabarannya, tapi penasaran nih apa sih motivasi awal Uda dan Uni ini ikut Duta Wisata Kota Padang? Silakan Uni. Nah, motivasi awal aku itu sendiri ketika aku pertukaran mahasiswa Merdeka tadi, itu dimana teman-teman dari seluruh Indonesia itu mengatakan Kota Padang tuh Bukit Tinggi, terkenal gitu. dengan jam gadang. Okay. Nah, jadi aku merasa kayak enggak loh, Kota Padang tuh bukan jam gadang, bukan Bukit Tinggi. Jam gadang tuh bukan terletak di Kota Padang gitu kok. Bukit Tinggi dan Kota Padang itu adalah hal yang berbeda. Jadi teman-teman itu juga tahu bahasa Padang gitu loh. Dimanapun daerahnya hanya bahasa Padang. Jadi aku merasa tertarik memperkenalkan ke teman-teman gitu kayak Kota Padang itu sebenarnya adalah ibu kota ya? Iya. Ibu kota dari Sumatera Barat gitu kan. Terus juga makanannya ini, adat dan budayanya ini itu berbeda antara tiap daerahnya. Oke, tapi kalau untuk motivasi awalnya apakah ada dorongan dari orang tua atau temen nih kayak ayo coba ikut ini, atau emang dari keinginan diri sendiri nih? Emang dari dalam diri sendiri. Dan dari awal pendaftaran pun aku jujur sendiri, jadi daftar sendiri, nggak ada teman. Di saat yang lain-lain itu berombongan daftarnya, seleksinya rombongan, sedangkan aku hanya berdiri sendiri karena emang dari dalam diri sendiri itu. Oke, keren ya, mandiri ya Uni. Kalau untuk Uda apa sih motivasi awalnya? Kalau aku motivasi awalnya adalah karena pernah mencoba mendaftar pada tahun 2018 dan gagal. Oke. Ya, akhirnya aku memutuskan kembali lagi mencoba di tahun 2023 dan alhamdulillah kesampaian. Dan juga karena aku tipe orang yang selalu ingin coba banyak hal. Karena sebelumnya aku juga adalah duta genre, juga aku adalah tergabung di Forum Anak Sumatera Barat. Nah, jadi kayaknya aku mau coba yang baru nih. Nah, yang baru itu karena sempat gagal di tahun 2018 dan aku memutuskan lagi ikut di tahun sekarang. Jadi seperti itu motivasinya, Kak. Wah, keren ya. Kalau motivasi dari orang terdekat, contoh keluarga atau sahabat? Karena banyak teman-teman aku juga berasal dari duta wisata, jadi itu adalah salah satu hal yang memotivasi aku untuk ingin bergabung di duta wisata ini. Jadi seperti itu, Kak. Oke, wah keren nih motivasinya ya. Tapi apa sih pembaharuan yang udah dilakukan nih untuk Uda dan Uni Duta Wisata Kota Padang untuk yang ada di tahun ini? Kan Uda Uni Duta Wisata kan tadi udah dari 2014. Nah, jadi Adwindo 2016. Nah, sejak Uda dan Uni bergabung nih di tahun 2023, apa sih pembaharuan yang sudah Uda dan Uni lakukan nih, khususnya Uda Rido dan Uni Anissa? Nah, apa sih pembaharuan yang udah dilakukan? Untuk tahun sekarang ya khususnya atau gimana? Iya, di tahun sekarang sejak bergabung. Karena baru gabung ya. Karena kami baru terpilih pada bulan Maret tahun ini. Mungkin untuk pembaruan yang signifikan belum terlalu kelihatan. Namun untuk beberapa program kerja seperti Festival Anak Nagari, terus juga ada Berirama, Go to School dan lain-lain itu alhamdulillah berjalan dengan lancar dan mendapatkan insight yang bagus. Oke. Nah, untuk program-program yang disebutkan tadi itu adanya di tahun 2023 ini atau sudah ada di tahun-tahun sebelumnya nih, Uda dan Uni?
Itu untuk program-program yang sudah disebutkan tadi juga sudah ada di tahun sebelumnya. Nah, Oke. jadi kami juga melanjutkan program dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, Dan berarti mungkin melanjutkan. ada sedikit pembaruan dari kita atau tambahan beberapa program nantinya yang mungkin bisa dimodifikasi dari Iya. tahun sebelumnya. Oke, katanya udah Uni Duta Wisata ini mau OR ya? Atau mau ada kegiatan nih? Udah ini ke tingkat Sumbar yang minat kami. Iya. Pemilihan ke tingkat Iya. Sumbar. Oke, pemilihan ke tingkat Sumbar. Oke, itu apa aja sih kriterianya Uda dan Uni? Kurang lebih sama ya Uni. Kurang Kurang lebih lebih, sama. iya. Cuman kali ini pesertanya adalah para winner Uda Uni di setiap kabupaten Kabupaten kota kota. di Sumatera Barat. Nah, Oke. jadi mereka bersaing Diperlombakan ya. lagi untuk mencari beberapa kategori pemenang di tingkat Sumatera Barat. Oh, oke gitu. Jadi yang udah menang di ini ya Di kota dilombakan iya. lagi. Ya. Oke deh. Itu kalau misalkan mau ikut, kalau untuk yang ikut Uda Uni Duta Wisata Kota Padang ini kapan sih OR-nya? Belum lagi ya? Eh, Yang khusus Kota Padang. tahun besok. Tahun besok, besok. tuh, Oke. nantikan. Tahun besok ya. Iya, tahun Awal besok. Pak. Ya, di awal tahun itu sudah mulai. Di awal tahun. Oke, berarti nanti yang untuk jadi panitianya berarti untuk yang di tahun ini. Iya, Ya. betul. Oke, wah keren banget. Tapi Uda dan Uni kalau untuk mau ikut itu kadang ya ada merasa insecure. Kayak tadi contohnya Uda juga ada ngerasa nggak percaya diri ya. Itu gimana sih Uda mengatasinya atau solusi dari Uda sendiri nih pribadi? Kalau aku mengatasi rasa tidak percaya diri tersebut, yang pertama aku yakinin lagi diri aku bahwa kalau aku sudah berada di sini, aku tidak bisa mundur. Nah, jadi kalau aku sudah mulai sesuatu, aku nggak mau nanggung-nanggung. Nah, jadi aku akan terus belajar agar nggak tinggalan juga sama peserta yang lain. Nah, jadi seperti itu. Oke, terus belajar ya dan terus maju terus pantang mundur nih. Karena udah terlanjur nyemplung nih. Ya udah basahin Ya aja udah, gitu ya. tanggung. Iya, betul. Oke, kalau untuk Uni gimana nih Uni? Motivasi dari orang terdekat itu perlu ya, Oke. seperti lebih meyakinkan diri kalau bisa gitu kan. Terus juga ya seperti yang udah Rido bilang tadi, kalau kita udah berani mengambil sesuatu, maka lanjutkan sampai akhir gitu loh. Berani ambil resiko karena kita udah Sudah banyak prepare sebelumnya Iya, dan nah. menghabiskan waktu juga. tidak mungkin disia-siakan begitu saja gitu loh. Dan satu lagi saat juga pemilihan itu dari hari pertama 2-3 pesertanya selalu berkurang. Jadi kadang kita juga Itu makin yang sedikit semangat untuk ikut. meyakinkan, iya. Udah, berarti pesaing makin dikit. Gitu. Oke deh. Nah, untuk anak pendengar yang mau nanya-nanya bisa di telepon 8124414 atau di WhatsApp 086166092440. Nah, untuk Uda dan Uni siapa sih role modelnya nih? Atau acuannya nih, baik itu artis atau public figure gitu. Siapa nih? Uni dulu deh. Untuk aku sendiri itu Maudy Ayunda. Mau di Ayunda. Nah, Kenapa Maudy tuh Uni? Maudy Ayunda ini inspiratif banget bagi aku ya, karena selain menempuh pendidikan di luar negeri dan juga public speaking bagus, multi talent dan yang lain-lain, itu tuh yang menggerakkan hati aku kayak wah, setidaknya aku bisa sedikit lebih mengejar mimpi aku gitu. Oke, Seperti mau di Ayunda Iya. ya. Iya sih, kayaknya di mana-mana orang pada ini ya suka ya sama mau di Betul. Ayunda. Karena keren memang banget. inspiratif banget. Iya sih, ya Allah, hampir sempurna ya. Hampir ya, karena di dunia ini nggak ada yang sempurna. Betul. Kecuali Andra and the Bookbone kali ya. Oke, kalau untuk Uda siapa sih role modelnya? Kalau untuk aku pribadi nggak ada sih yang terkhusus. Oke. Cuman karena aku hanya ingin mencoba mengupgrade diri dan juga termotivasi dari teman-teman sekitar. Nah, jadi untuk seseorang yang khusus itu tidak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada. Aku Diri sendiri misalnya aja. ya, misalnya kayak teman lagi dapat prestasi nih, pengen juga. Terus ini dapat prestasi ini, pengen juga gitu. Pengen juga. Jadi nggak ada yang khusus. Oke, Ya. orang terdekat ya. Iya. Nggak ada yang khusus kayak pengen jadi ini nih gitu. Iya, Pengen jadi nggak ada. Berarti Oke. lingkungan tuh seberpengaruh itu Seberpengaruh ya. itu. Iya. Oke, iya sih di mana-mana ya. Nah, untuk ini
kalau selama perjalanan nih, maksudnya walaupun masih baru ya dari bulan Maret, apa sih suka duka yang udah dijalani sama Uda dan Uni? Aduh. Udah dulu nih. Aduh, banyak suka atau banyak dukanya nih? Kalau dibilang banyak sukanya juga ada, dibilang banyak dukanya juga ada. Tapi ada satu hal yang berkesan. Oke. Itu adalah ketika kegiatan fun terakhir yang kemarin Nisa. Oke. Di panti sosial. Di panti sosial ya. Jadi aku ketemu sama anak-anak di sana yang berkebutuhan khusus. Jadi ketika kita selesai kegiatan, itu mereka semua pada sedih. Pada sedih saat kita menyelesaikan kegiatan. Nah, di situ aku berpikir kapan lagi ya bisa ada kegiatan di sini, atau organisasi-organisasi maupun forum lain yang bisa ngelakuin kegiatan di sini, karena aku lihat teman-teman di sana juga sangat excited dari awal hingga akhir. Nah, jadi aku rasa sayang banget rasanya kalau kita jarang ngelakuin kegiatan di sana gitu. Karena mereka sangat terhibur dan tidak terlihat ada mereka sedih atau apalah gitu. Nah, ketika kita pergi juga mereka pada sedih setelah pergi, karena mungkin udah ngerasa dekat ataupun juga kan. Nah, itu sih yang berkesan kemarin. Oke, itu berapa hari sih kegiatannya udah? Satu hari kan? Iya, 1 hari. Wah, 1 hari udah lengket ya, udah merasakan kesedihan. Nah, untuk hal lainnya apa nih udah suka dan dukanya? Paling yang dukanya itu adalah ketika, karena aku juga kerja Sabtu Minggu sebagai penari di Sanggar. Nah, jadi kegiatan kita dari Udoni juga seringnya di Sabtu Minggu. Nah, jadi ada beberapa hal ketika aku tidak bisa izin, maka aku nggak bisa ikut kegiatan. Jadi dukanya di sana sih, karena nggak bisa full total ikut terlibat di kegiatan Sabtu Minggu gitu. Oke. Tapi kalau untuk Senin sampai Jumat masih kuliah atau fokus skripsi nih udah? Iya, fokus skripsi proposal. Oke. Nah, kalau untuk Uni apa disuka dan dukanya Uni? Untuk aku sendiri itu lebih banyak sukanya ya. Oh, untuk iya. menemukan dukanya mungkin itu sangat-sangat minim kemungkinannya. Nah, diantaranya itu sukanya dari awal kita grand final, aku udah merasa kayak wah dapat keluarga baru, dapat relasi baru, dan juga senior-senior yang sangat-sangat care kepada junior-juniornya. Dan juga aku merasa banyak perubahan positif sejak aku bergabung di Atwindo Padang. Contohnya seperti relasi ini sendiri, dan juga kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang kepositifan di dalam diri aku ini sendiri. Dan juga merasa di mana-mana ada teman gitu loh, karena memang banyak ya yang tersebar di mana-mana gitu. Terlebih lagi sama teman-teman yang belum sampai dapat lolos kemarin. Iya, dan juga tetap mungkin komunikasi juga. relasi dengan duta wisata kota lain, kayak kita misalnya ke Solok ya Bang ya, kita juga ketemu dengan Uda Uni duta wisata kota Solo. Itu tuh hal yang sangat memberikan dampak positif kepada diri aku sendiri. Keren. Berarti ikut Atwindo ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya. Betul. Oke, kalau untuk dukanya apa nih Uni? Untuk dukanya mungkin kita 1 tahun doang ya Bang ya. Jadi ngerasa 1 tahun menjabat tuh bentar banget gitu kan. Dari bulan Maret dan sekarang udah November. Tinggal beberapa bulan lagi sebelum lengser. Sebelum lengser. Jadi mungkin bentar banget ngerasa waktunya. Jadi betul, ngerasa sedih setelah akhir menjabat gitu. Oke, sedih ya. Iya. Iya dong. Tapi nanti kalau misalkan udah selesai menjabat masih menjadi bagian dari Uda Uni, tapi Masih. tidak diikut sertakan hal-hal kegiatan lain gitu. Mungkin untuk kegiatan lain Masih, cuman yang tidak itu kegiatan dinasnya, Iya. auditinya, iya. dinas. Seperti mungkin kegiatan Penas Tani kemarin. Oke. Nah, itu kami ditugaskan turun ya, Iya. beberapa pasang itu untuk dinas seperti menyambut tamu, terus juga menjadi tour guide city tour. Nah, mungkin untuk setelah kita selesai menjabat, kegiatan seperti itu kita udah nggak dapat jatah lagi Itu gitu. jatahnya angkatan 2024. Iya, Adik-adik lagi ya. adik-adik lagi. Oke, berarti itu ya dukanya. Maunya nambah nih. Maunya sih iya ya. Maunya sih iya. Maunya sih Oke, iya. iya. Halo Atwindo, bisa kali ya ditambah.
Oke, tapi Uda dan Uni pernah terbayangkan nggak sih bisa menjadi seperti sekarang, menjadi Uda Uni Duta Wisata Kota Padang? Apalagi ini masuk jadi Uda berbakat dan menjadi Uni Wakil 2. Pernah terbayangkan nggak sih sebelumnya? Pernah. Pernah. Oh, udah pernah ya? Udah pernah ya? Karena menghayal nggak apa-apa kan. Jadi dari membayangkan ternyata jadi kenyataan sekarang. Wah, keren. Kalau Uni gimana nih Uni? Kalau aku kalau Bang Rido pernah, aku nggak pernah kali ya. Iya. Tapi aku membayangkan gimana rasanya aku bisa berdiri di atas panggung, menerima salempang. Tapi aku nggak pernah terbayangkan untuk dapat kategori, seriusan. Oke. Penting masuk finalis aja. Iya, yang penting Alhamdulillah ya. 15 besar tuh udah syukur banget gitu. Apalagi di Padang kan. Iya, apalagi di Padang yang persaingannya itu lebih ketat. Oke, emang nggak pernah nyangka ya sebelumnya. Betul. Karena sebelumnya di Kota Solo aja gagal, apalagi di Kota Padang gitu. Ngiranya kemarin gitu. Cuma karena udah terlanjur daftar, ya udahlah gitu. Lolos gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Itu apa aja sih ikhtiar yang udah dilakukan Uda dan Uni? Usaha dan doa usaha dan doa pasti banget ya. Iya. Yang penting juga tekad yang kuat. Jadi kalau tekad dari awal udah nggak kuat, niat udah nggak setengah-setengah, itu nggak bakalan bisa bertahan sampai akhir gitu loh. Belajarnya juga jangan bolong-bolong. Iya betul. Belajar ya. Belajar. Itu apa aja sih yang udah dipelajari sama Uda dan Uni? Seperti pengetahuan seputar pariwisata tadi, dan juga bagaimana etika, dan juga banyak hal sih, seperti adat budaya juga. Iya. Itu kami memang langsung dites sama Bundo Kanduang misalnya untuk adat budaya, dan juga pariwisata itu oleh orang dinas pariwisata sendiri yang memang ahli di bidangnya. Jadi mau nggak mau kita emang harus mendalami materi tersebut gitu. Oke, emang dipus banget belajarnya Iya. kemarin ini ya. Oke, nah tapi Uda dan Uni boleh kali ya di-spill sosial medianya nih. Mana tahu ada nih dari pendengar kita yang masih penasaran gimana sih Uda mau ikut Duta Wisata, gimana sih Uni. Nah nanti boleh kali ya di DM nih. Boleh. Oke, DM nih Instagramnya. Siapa dulu nih? Mungkin Oke. Uda dulu. Boleh. Oh ya. Oke. Teman-teman yang masih ingin bertanya atau pemilihan 2024 nih mau datang nih, ada mau nanya, boleh ke Instagram @AnissaAtika. Atikanya di ujungnya double A. Oke, Anissa Atika A. Iya, betul. Nah, kalau untuk Uda apa nih Instagramnya? Kalau aku Instagramnya @ridoaulia_ pakai H. @ridho Ridho Aulia _ Oke. Ridho Itu aja sih. Aulia underscore. Itu aja. Oke. Tapi nanti kalau ada yang DM dibalas kali ya. Dibalas Iya, dong, dibalas. pasti. Kalau nanya udah Uni. Namanya udah Uni. Oke. Tapi ini Uda dan Uni sejauh ini ada kendala nggak sih selama menjabat? Misalnya kayak kendala dari orang tua nih, kayak nggak pernah di rumah gitu, selalu sibuk, atau ada kendala-kendala lain dalam hal perkuliahan yang bentrok sama jadwal kuliah, karena Udi masih kuliah ya? Iya, aku sendiri masuk kuliah. Untuk hal kendala ya, mungkin itu lebih ke terkadang jadwal antara Adwindo Kota Padang ini dengan jadwal perkuliahan tuh bentrok. Nah, di sini kita harus bisa manajemen waktu nih. Gimana hal mana yang lebih penting, yang lebih urgen dan yang lain-lain. Dan juga akhir 1 bulan terakhir ya Bang ya, kegiatan kita full banget. Dan memang kuliah aku sedikit terbengkalai. Namun terbengkalai di sini aku tetap masuk kuliah, namun tugasnya mungkin lebih telat dikumpulkan atau yang lain-lain. Namun sejauh ini masih aman sih, terkendali, nggak ada yang terlalu kendala banget karena ini. Oke, tapi keluarga mensupport penuh ya? Ya, untuk keluarga mensupport penuh. Alhamdulillah. Nah, kalau untuk Uda ada kendala nggak sih? Kalau aku kendalanya sebelum di Uda Uni pun juga udah sibuk. Jadi ke kos tuh cuma pergi tidur karena anak sentra Tasik ya. Iya. Memang sibuk. Nah, karena gabung di Uda Uni juga makin sibuk. Orang Jadi, sibuk. Nggak ada Iya. kendala sih, nggak ada kendala sebenarnya. Tapi, karena manajemen waktu itu penting, dan bagaimana kita mengaturnya biar nggak dempet-dempet gitu. Tapi Uda dan Uni karena khususnya Uda nih karena sibuk, pernah tumbang nggak sih atau tepar karena saking capeknya jadi sakit, kelelahan gitu?
sering sakit yang ditunda-tunda. Jadi dalam bulan ini aku ada 2 penampilan kemarin dan juga belum lagi kegiatan dari Arwindo. Nah, jadi 3 minggu sebelumnya flu ini parah. Jadi flu terus juga batuk. Nah tapi ditunda dulu sakitnya karena bakal ada 2 penampilan yang belum dan kegiatan di Arwindo. Jadi gitu sih, kayak nunda-nunda sakit, jangan dulu gitu. Jangan dulu. Terus minum vitamin dan apa lagi ya, obatnya itu aja sih. Suka olahraga juga nggak sih? Kalau nari udah sama-sama olahraga sih jadi Udah nggak lagi. Kalau Uni? Kalau aku sendiri untuk tumbang atau yang lain ya gitu, tepar kecapean banget tuh alhamdulillah belum pernah karena aku sendiri mungkin basicnya atlet jadi alhamdulillah imunnya lebih kuat kali ya. Jadi untuk kegiatan yang sampai larut malam pun dan juga misalnya itu berturut-turut selama 1 minggu alhamdulillah cuman ngerasa capeknya aja, nggak sampai yang tumbang ataupun tepar dan Tahan banting ya Uni ya. Oke, berarti selama ini fine-fine aja, seru-seru aja ya selama ini. Berarti banyak ya pengalaman-pengalaman yang udah dijalani sama Uda dan Uni. Pengalaman yang paling berkesan dari Uni apa sih? Tadi kan kalau udah pas berkunjung ke panti sosial berkebutuhan khusus nih. Nah, kalau untuk Uni apa sih pengalaman yang paling berkesan? Kalau pengalaman yang paling berkesan aku mungkin itu grand final. Grand final. Iya, grand final karena aku nggak nyangka bisa berdiri di atas panggung, memakai salempang dan mungkin pengalaman yang lainnya itu ketika menjalankan proker, dimana kita bisa berbagi kebahagiaan, gimana melihat senyum orang lain tuh menjadi kebahagiaan juga bagi kita semua gitu. Oke, karena di sana emang full bahagia kayaknya ya. Harus full bahagia. Kalau misalkan selama ini pernah ada cekcok nggak sih? Oh itu pasti. Cuman karena kita di dalam suatu organisasi kita juga selalu menghindari percecokan. Jadi paling cekcok dikit. Perbedaan pendapat seperti itu kali ya. Seperti misalnya ketika kita lagi rapat itu dalam perbedaan pendapat itu sering kali terjadi itu hal wajar di sebuah organisasi sih kayaknya. Namun mungkin untuk percekcokan itu hanya berhenti sampai di situ saja. Jadi misalnya kita dalam suatu ruangan mengadakan rapat, terjadi perbedaan pendapat dan lain-lain, tapi ketika kita keluar ruangan itu seperti biasa, udah nggak terjadi apa-apa gitu. Santai aja karena udah selesai juga gitu. Oke, udah nggak ada ini lagi ya, udah ikhlas, udah lupain aja lagi gitu. Oke, tapi kalau untuk Uda tadi kan jurusan Sastra Tasik nih, UNP FBS. Kalau Uni apa sih jurusannya? Aku pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Aduh, berarti jago nih bahasa Inggrisnya ya. Mau nggak mau harus jago bahasa Inggris. Mau nggak mau harus jago. Oke, berarti Uni tahun masuknya 2021. 2021. Oh, BP 21. Sekarang semester 5. Oke, emang lagi sibuk-sibuknya. Sibuk-sibuknya. Oke deh, Uda dan Uni, karena kita sudah di penghujung waktu nih, Uda dan Uni, dan sekarang kita ke closing statement. Maunya sih lama-lama ya, atau kalau misalkan ada kesempatan lagi, Uda dan Uni bersedia nggak sih diundang ke sini? Bersedia, boleh banget. Boleh banget ya. Boleh banget. Ya. Oke, benar ya. Benar. Oke, nah closing statementnya nih Uda dan Uni, apa sih pesan dan kesan Uda dan Uni untuk generasi muda, khususnya generasi muda Minang berikutnya? Nah, silakan Uni. Untuk aku sendiri itu seiring perkembangannya zaman, namun jangan sampai adat, budaya dan tutur bahasa kita itu bisa hilang gitu. Jadi tetap mempertahankan adat, budaya dan bahasa kita sendiri. Walaupun kita jauh di negeri orang ataupun beda pulau dengan yang lainnya, tapi tetap kenal gitu, tetap balik gimana kita asalnya dari mana gitu. Oke, walaupun kita merantau sejauh-jauhnya, kata orang merantaulah ke negeri Cina, itu tetap harus mengingat budaya Minangkabau ya, Uni ya. Oke, ada lagi Uni? Selebihnya mungkin itu
disampaikan oleh dari Rido aja kali. Oke, nah kalau untuk Uda, apa sih pesan dan kesan Uda untuk generasi muda Minang khususnya nih? Kalau aku adalah jangan banyak scroll TikTok, media sosial. Oke. Cari kesibukan di luar sebanyak-banyaknya, karena kalau zaman sekarang kita nggak banyak update diri, kita bakal ketinggalan jauh sama orang. Karena di zaman sekarang yang bisa kita lihat, semua orang itu berpacu untuk upgrade diri. Nah, jadi kalau kita ketinggalan ya siap-siap lah gitu. Iya, apalagi kalau kita nge-stuck di situ Iya, situ situ aja ya. Jangan sampai kayak gitu. Oke, ada lagi Uda? Nggak ada. Udah itu ya. Pokoknya untuk generasi muda Minang harus tetap semangat ya. Jangan nge-stuck dan juga jangan lupain kebudayaan Minang walaupun udah merantau sejauh-jauhnya ya Uni. Betul. Oke deh, makasih ya Uda dan Uni atas kesempatannya untuk siang tadi siang ya. malam hari ini, karena Uda dan Uni sudah sempat-sempatin hadir nih ke RRI Pro 4 Padang khususnya. Pagi tadi hujan-hujan, kehujanan nggak tadi? Tadi iya. Oh iya, Gerimis sedikit. Ya, terus berhenti di jalan buka mantel. Wah, udah bela-belain ya walaupun hujan tapi tetap datang. Nah, kalau untuk Uni, makasih banyak ya. Tadi kehujanan nggak Uni? Aku enggak. Enggak ya? Enggak, iya. Oke, alhamdulillah. Nah, makasih ya Uda dan Uni atas waktunya. Semoga Uda dan Uni semakin sukses dan harapan-harapan kedepannya bisa tercapai. Tapi Amin. sebelum ditutup, apa sih planning Uda dan Uni untuk kedepannya? Dari dulu mulai duluan. Boleh nih saja. Untuk aku sendiri mungkin setelah kedepannya kali ya lebih fokus kuliah. Terus juga aku ada rencana mungkin karena aku basic mengambil pendidikan ya, jadi mungkin jadi guru dan juga bisa mengajar anak-anak lah kedepannya. Oke. Iya. Kalau Uda apa nih planning kedepannya? Planning kedepannya fokus ke proposal. Oke, Biar ditunggu cepat ya. selesai. Iya, semoga bisa wisuda di tahun depan ya. Amin. Bulan Maret. Amin. Amin. Oke deh, udah Uni, karena sudah di penghujung waktu banget nih. Makasih ya udah dan Uni sekali lagi untuk kesempatannya pada malam hari ini, udah jauh-jauh datang ke sini, hujan-hujan, udah bela-belaan gitu. Makasih ya udah dan Uni. Makasih. Makasih Kak. Sama-sama. Iya, semoga udah dan Uni sukses ke depannya ya. Amin. Amin. Oke, makasih udah dan Uni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dan sanak pendengar, tadi kita sudah bersama Uda dan Uni kita nih yang ada di Kota Padang. Tadi ada Uda Rido Aulia, merupakan Uda berbakat tahun 2023, dan juga ada Uni Wakil 2 2023, ada Uni Anissa Atika. Dan terima kasih untuk dan sanak pendengar yang sudah bergabung baik melalui frekuensi FM 92,4 MHz, melalui aplikasi RRI Digital dan di streaming rri.co.id. Dan untuk sanak pendengar bisa menyaksikan ulang tayangan ini di RRI Pro 4 Padang di YouTube, dan juga jangan lupa follow sosial media kami di @RRI Padang dan juga di @RRI Pro 4 Padang. Dan nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Salam Bajawe. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya